analisis wajah, padahal itu bukan ahlinya. Dia ahli epidemiologi, dia mungkin juga pernah sekolah filsafat, tapi ternyata gelar yang berderet-deret dari universitas ternama tidak membuat akal sehat itu menjadi lebih bagus. Justru yang terjadi sekarang akal sehat seorang Tifa ini lumpuh. Kenapa? Apa yang mungkin KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat, DPR, MPR, MK, MA, seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat dunia bisa dibohongi oleh seorang Jokowi? Mungkin atau tidak? Tidak masuk akal. Hanya karena kebencian yang terlalu mendalam dengan Pak Jokowi, amplifikasi dari penyebar hoax disebar-sebarkan lagi oleh Tifa ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada dokter, ahli epidemiologi dan lulusan dari universitas ternama di Indonesia, namanya sering disebut dengan Dr. Tifa, lengkapnya Tifa Tiasuma. Saya nggak tahu beliau ini orang mana gitu, kelihatannya orang Minang, tapi orang ini mempunyai kebencian yang bergerak di hatinya kepada Pak Jokowi dari dulu memang. Nah, kemudian untuk mengamplifikasi gugatan yang dibuat oleh Bambang Trimulyono tentang ijazah palsu Presiden Jokowi, Dr. Tifa ini mulai berulah. Dia menggugat apakah Pak Jokowi punya foto wisuda, terus kemudian analisis bibirnya Pak Jokowi sekarang dan Pak Jokowi pada saat wisuda di macam-macam. Dia berubah menjadi ahli tentang wajah, ahli forensik, ahli analisis wajah, padahal itu bukan ahlinya. Dia ahli epidemiologi, dia mungkin juga pernah sekolah filsafat, tapi ternyata gelar yang berderet-deret dari universitas ternama tidak membuat akal sehat itu menjadi lebih bagus. Justru yang terjadi sekarang akal sehat seorang Tifa ini lumpuh. Kenapa? Apa yang mungkin KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat, DPR, MPR, MK, MA, seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat dunia bisa dibohongi oleh seorang Jokowi? Mungkin atau tidak? Tidak masuk akal. Hanya karena kebencian yang terlalu mendalam dengan Pak Jokowi, amplifikasi dari penyebar hoax disebar-sebarkan lagi oleh Tifa ini. Nah, kalau kita bicara tentang analisis wajah, coba kita lihat dua wajah ini. Ini orang yang sama atau bukan? Bibirnya berbeda, warna kulitnya berbeda. Ini orang sama atau orang yang lain? Kalau saya melihat, ini orang yang berbeda. Meskipun kenyataannya ternyata orang yang sama. Yang putih itu dipakein filter, dipoles-poles, diedit macam-macam sehingga nampak lebih glowing. Ini kalau dengan analogi ini, Tifa malu nggak sih? Tifa ini menggadekan kehormatannya sebagai dokter, sebagai seorang akademis, sebagai ilmuwan untuk memberikan komentar yang sangat tidak bermutu, tidak berkelas untuk level dia seorang ilmuwan, seorang dokter. Hanya karena apa? Preferensi politiknya berbeda, karena kebencian dengan Jokowi berbeda. Ini kan memalukan seorang Tifa. Dan berani mengamplifikasi ke media sosial, disebarkan kemana-mana. Nanti pada saat ternyata bahwa gugatan itu ditolak, memalukan.
Tifa telah melacurkan kredibilitas dirinya hanya karena kebencian semata kepada Pak Jokowi. Ini memalukan. Memalukan alma maternya. Dari UGM, UI, kemudian UNPAD, Sekolah Tinggi Driakara, memalukan kalau alumninya seperti sekualitas seorang Tifa seperti ini. Yang tidak bisa mengendalikan diri hanya karena kebencian, ketidaksukaan, akhirnya menyebarkan, mengamplifikasi fitnah orang lain. Yang difitnah adalah presiden, kepala negara, simbol negara. Ini kalau orang luar lihat kan kita ditertawakan ini. Sudah dipilih 2 periode masih digugat ijazahnya. Ini kan koplaknya sudah gak karu-karuan ini. Ini otaknya udah gelewar ini. Saya nggak tahu nih akal sehatnya kok ambiar seperti ini, saya nggak tahu. Terus pertanyaan saya seperti yang kasusnya Bambang Trimulyono dengan Tifa ini, untuk apa gitu loh? Presiden sudah 2 periode dipilih, hampir 2 tahun lagi Presiden Jokowi sudah selesai. Terus masih diutik-utik juga, buat apa? Mengapa seorang Tifa mempermalukan diri sendiri? Tidak menghargai gelar dokternya, gelar doktornya, memalukan. Wajah yang gak terlalu jelek pun jadi kelihatan kayak mak lampir kalau hatinya bergerak seperti yang dilakukan oleh Tifa sekarang. Karena wajah itu kan cerminan dari suasana hati. Kalau hatinya bersih, kelihatannya juga indah dilihat. Tapi kalau wajahnya sebagus apapun, kalau hatinya sudah bergerak, itu akan memancarkan aura kemaklampiran dalam dirinya. Ini yang memalukan buat Tifa. Jadi ya udahlah, saya hanya ingin memamerkan seorang Tifa yang katanya akademisi top dari universitas terkenal, tapi ternyata akal sehatnya, nalarnya, kredibilitasnya ambiar. Baik sahabat saya, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.